Lagi-lagi NATO provokasi dunia, sebut Rusia bakal lancarkan senjata kimia di Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa Rusia mungkin menggunakan senjata kimia setelah invasinya ke Ukraina. Dia menegaskan langkah seperti itu akan menjadi kejahatan perang. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mendengar klaim yang tidak masuk akal tentang laboratorium senjata kimia dan biologi, kata Stoltenberg. Stoltenberg menambahkan bahwa Rusia sangat bisa menciptakan dalih palsu untuk membenarkan apa yang dapat dibenarkan. Sekarang juga telah diklaim palsu dan ini dibuat harus tetap waspada karena ada kemungkinan bahwa Rusia sendiri dapat merencanakan operasi senjata kimia di bawah kebohongan yang dibuat-buat ini. Itu akan menjadi kejahatan perang. Dia menambahkan bahwa meskipun orang-orang Ukraina melawan invasi Rusia dengan berani, hari-hari mendatang kemungkinan akan membawa kesulitan yang lebih besar. Infrastruktur Ukraina dibuat hancur oleh serangan operasi khusus Rusia yang dikomandoi Vladimir Putin. Sejumlah foto tersebar menggambarkan kehancuran Ukraina. Kendaraan lapis baja Rusia perlahan juga bergerak maju di timur Laut Kiev. Tampak kendaraan berhenti selama berhari-hari dan sebuah lapangan terbang militer di selatan kota di Kiev juga telah dihantam rudal. Hancurnya landasan pacu, depot bahan bakar dan gudang amunisi dihantam rudal Rusia. Saat ini sebagian besar pasukan darat Rusia ada di sekitar 15 mil dari pusat serangan. Kekuatan besar juga telah menyebar dalam upaya untuk mengepung kota setelah mereka merebut pinggiran barat laut termasuk Irpin dan juga Bucha. Tampak juga asap hitam tebal membumbung dari pinggiran timur Kiev pada Sabtu 12 Maret. Akan tetapi belum ada tanda-tanda pasukan darat Rusia bergerak ke pinggiran. Meski pemandangan itu terjadi, mantan pejabat NATO mengatakan dia skeptis bahwa pasukan Rusia akan mendapatkan banyak keberhasilan dari serangan brutal di Kiev. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Ross Mueller mengatakan dia yakin taktik saat ini menunjukkan tanda kelemahan dari pasukan Putin. Dia skeptis terhadap setiap keberhasilan di ibu kota yang disebut-sebut sudah dikuasai Rusia. Dia melihat logistik Rusia buruk dengan mengatakan tidak percaya mereka memiliki pasokan bahan bakar yang cukup untuk pertempuran di kota. Meski militer Rusia melakukan penyerangan, tapi militer Ukraina dan warga masih bersiap untuk melakukan serangan balasan habis-habisan. Belum lagi, kata dia, 3 jenderal kepercayaan Putin telah terbunuh bersama 20 orang pejabat militer lainnya. Ross Mueller juga mengatakan invasi Putin gagal meski telah yang juga menyebabkan hilangnya 173 tank, 12 pesawat dan 345 kapal induk. Dia lantas menyinggung pernyataan Presiden Ukraina Zelensky yang mengatakan jika kekuatan militernya telah menimbulkan kerugian terbesar bagi Rusia. Dia mengatakan 31 kelompok taktis batalion Rusia tak mampu bertempur. Presiden Ukraina juga menuntut pembebasan wali kota Melitopol yang diculik Ivan Fedorov yang ditangkap setelah dia menolak bekerja sama dengan Rusia. Kejadian itu terjadi saat serangan Rusia berlanjut di seluruh wilayah meski ada gencatan senjata. Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan kargo kemanusiaan bergerak menuju Mariupol. Pasukan Putin juga dikatakan telah menembaki sebuah masjid yang menampung 86 orang termasuk 34 anak-anak di kota Mariupol dan kini pinggiran timurnya telah jatuh ke tangan Rusia. Belum diketahui apakah ada korban jiwa. Mykolaiv tetap berada di bawah pengeboman berat sementara artileri dan serangan udara baru telah menargetkan Dnipro dan Kropivitsinski. Invasi Rusia ke Ukraina juga telah berlangsung selama sepekan yang berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan di Rusia. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara Barat dan Eropa juga memberi efek luar biasa pada perkembangan ekonomi negara itu. Tak hanya masalah dalam negeri Rusia yang berimbas dari sanksi ekonomi, melainkan juga harga pangan dan energi di negara Barat lebih mahal. Namun hal itu juga berbeda yang dirasakan oleh Presiden Putin. Dilansir dari portal Jogja.com dari laman Aljazeera.com, Putin menyebutkan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia akan bangkit kembali terhadap Barat. Menurut Putin, Rusia akan alami kebangkitan baru termasuk dalam bentuk harga pangan dan energi yang lebih tinggi dan Moskow akan menyelesaikan masalahnya dan menjadi lebih kuat. Putin mengatakan tidak ada alternatif untuk apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina dan bahwa Rusia bukanlah negara yang dapat menerima kompromi kedaulatannya untuk semacam keuntungan ekonomi jangka pendek. Putin tetap percaya diri atas sanksi yang diberikan negara-negara Barat akan dikenakan dalam hal apapun, bahkan dalam mengatasi masalah kesulitan di masa lalu akan tetap bisa mengatasinya. Putin juga tetap percaya diri bahwa Rusia akan dapat menyelesaikan masalah, bahkan akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada dan kedaulatan bangsa. Sanksi ini akan dikenakan dalam hal apapun, kata Putin. Pada akhirnya ini semua akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada dan kedaulatan kami. Hal itu terungkap dalam pertemuan pemerintah yang disiarkan televisi 2 minggu setelah pasukan Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina. Putin menyebut sanksi yang diberikan Barat pada Rusia membuatnya tegar menyikapinya, bahkan Moskow dapat menahan perang ekonomi melawan bank, bisnis dan juga oligarki.
Rusia menurut Putin merupakan produsen energi utama yang memasok sepertiga gas Eropa akan terus memenuhi kewajiban kontraktualnya, meskipun telah dikecam dengan sanksi komprehensif termasuk larangan pembelian minyak oleh Amerika Serikat, kemudian menutup impor minyak Rusia ke pasar Amerika. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan sejak invasi 24 Februari memberi dampak besar terhadap perkembangan ekonomi. Tetapi pemerintah Putin percaya diri mampu menyelesaikan masalah pangan tidak berdampak atas invasi Rusia, karena Menteri Pertaniannya melaporkan pada pertemuan itu bahwa ketahanan pangan negara itu terjamin. Sektor energi, minyak, dan gas adalah sumber pendapatan utama Rusia, tapi kini sanksi ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina telah menyumbat sumber pendapatan itu. Rusia harus memutuskan cara lain mendapatkan pendapatan negara. Akhirnya India dipepet untuk diajak Rusia memperdalam investasi di sektor minyak dan gas, seperti mengutip Kontan. Kerjasama ini diharapkan memperluas jaringan bisnis penjualan perusahaan-perusahaan Rusia di ekonomi terbesar ketiga di Asia itu. Ekonomi Rusia juga menghadapi krisis terdalam sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991 ketika Barat menjatuhkan sanksi berat atas invasi Moskow ke Ukraina. Beberapa sekutu Barat juga telah mendorong India untuk mengutuk tindakan Rusia di Ukraina setelah New Delhi abstain dari pemungutan suara di PBB untuk menentang Moskow dan terkait dengan pemasokan senjata. Impor minyak ke Rusia juga sudah dilarang AS dan Inggris. AS menyebut impor tersebut akan dihapus secara bertahap pada akhir tahun. Keputusan ini dikhawatirkan banyak pihak karena disebut akan lebih mengganggu pasar energi global, di mana Rusia jadi pengekspor minyak mentah terbesar ke dunia. Perusahaan India yang diajak Rusia adalah pemegang saham di ladang minyak dan gas Rusia. Perusahaan Rusia termasuk Rosneft sendiri punya saham mayoritas di penyelingan Nayara Energy India. Minyak Rusia juga dibeli beberapa perusahaan India. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan telah siap jika terjadi perang dunia ketiga, tetapi bukan di Ukraina.